lagi di masa COVID ini. Waktu kami sedang menjaga kesehatan orangutan juga, bukan cuma staff. Oke, saya mau cuma bicara mengenai apa itu orangutan dan gimana statusnya, maka saya lanjut aja ya. Orangutan memang sejenis primata, dan kalau kita masuk hutan di Sumatera, rata-rata ada sekitar 8 jenis di setiap hutan, termasuk orangutan dan gibbon yang merupakan apes atau kera, orangutan kera besar, gibbonnya kera kecil. Ada kukang juga sejenis primata, dan ada monyet-monyet seperti makaka dan surili dan lutung. Tapi orangutan memang kera besar, bersama dengan simpanse, gorila, dan bonobo di Afrika. Hanya orangutan yang sebagai kera besar berada di Asia. Nah, kera besar ini sebenarnya cukup mirip, tidak ada bedaan jauh, cuma kalau disyukur mereka bisa lihat ini hampir sama, cuma proporsi tulang dan organ yang sedikit beda, tapi sangat mirip. Maka secara genetik juga sangat mirip, dan kita harus pertimbangkan hal-hal seperti itu di masa COVID ini karena resiko juga semua bisa kena. Nah, memang ada 3 jenis orangutan saat ini. Waktu saya mulai kerja di sini 20-an tahun lalu, hanya diketahui 2 jenis. Dan sekitar 2000 kita lihat bahwa memang ada populasi orangutan di Sumatera juga yang di bawah, di selatan dari Danau Toba, tapi kita pikir hanya subpopulasi orangutan Sumatera. Tapi sesudah beberapa tahun penelitian genetik seluruh Kalimantan dan Sumatera juga, kita lihat bahwa populasi kecil itu di bawah Danau Toba memang merupakan populasi yang cukup beda. Bedaannya genetik cukup signifikan, sampai cukup untuk justifikasikan dia menjadi spesies sendiri. Tapi kita lihat juga bahwa ada indikasi populasi itu lebih tua dari yang lain di Kalimantan dan di Sumatera, Aceh, dan Sumut. Maka ada indikasi bahwa ini sisa dari populasi asli orangutan. Dan semua orangutan di Kalimantan dan Aceh ada turunan dari populasi asli itu. Kalau dilihat mukanya, mungkin bisa lihat gambar-gambar di atas kiri, bisa lihat bahwa mereka punya jenggot yang tebal dan warna emas, sama dengan abeli. Maka orangutan yang di Sumatera kelihatannya sangat mirip, tapi secara genetik yang Tapanuli juga sangat mirip yang Kalimantan. Nah, 3 jenis ini memang masuk ke daftar merah yang dikelola IUCN sebagai jenis-jenis yang critically endangered, berarti populasinya tetap turun secara signifikan setiap generasi. Nah, memang ada bedaan antara secara fisik antara orangutan di Kalimantan dan yang ada di Sumatera, dan yang paling jelas adalah jenggotnya. Kalau lihat foto kiri ini, bisa lihat betina-betina ini, betina pun punya jenggot yang tebal, lebar, dan warna agak kuning. Tapi yang kanan, orangutan Kalimantan, jenggotnya biasa kecil dan warnanya hampir sama dengan warna bulu badannya. Tapi maka dengan pengalaman cukup lama, cukup gampang untuk lihat bedanya orangutan Sumatera sama orangutan Kalimantan secara rata-rata. Ini foto jantan dewasa yang lebih jelas lagi. Yang kanan jenggotnya jelek, kecil, dan warna sama dengan badan, tapi yang kiri jenggotnya cantik dan lebar dan warna emas. Dan lihat juga bulu di mukanya, di pipinya. Kalau Sumatera punya bulu itu sering putih atau kuning. Walau yang Kalimantan rambut di pipinya juga sama dengan warna rambut badannya. Aku selalu bilang bahwa orangutan Kalimantan sedikit jelek dibanding yang Sumatera. Yang Sumatera punya yang paling cantik, jauh.
Kalimantan juga nggak kalah oke-nya Ian. Dua-duanya cantik, tapi yang Sumatera lebih cantik lagi. Apa orangutan membuat setiap hari? Well, bisa dengar ya. Dia bangun sekitar subuh waktu matahari naik supaya sampai dia bisa lihat cabang-cabang di pohon untuk bergerak. Dan dia tidur agak sore dan dia tidur di sarang. Dan sekitar 55-60% waktunya dia makan. Sekitar 15% dia dalam perjalanan dan dia istirahat sekitar 30%. Seringkali di istirahat cukup lama siang dan yang menarik kalau di Kalimantan biasa tidur di cabang aja, tapi kalau di Sumatera dia seringkali buat sarang juga siang untuk istirahat. Dan sarangnya seperti ini, dia buat sarang baru setiap hari di atas pohon dan kadang-kadang siang juga. Dan kalau lihat foto kanan atas, bisa lihat bahwa ada ranting-ranting pohon itu yang patah ya. Jadi kita harus hati-hati kalau lihat sarang di hutan, karena ada banyak jenis lain seperti tupai dan binturong misalnya yang buat sarang yang bisa mirip sarang orangutan. Tapi kalau kita lihat ranting yang tebal, sebenarnya misalnya setebal jaring tangan kita yang patah, kita tahu itu bukan tupai yang buat, maka baru kita yakin itu orangutan yang bikin. Hey, is my screen okay? Nampaknya laptop saya panas. Coba masuk ke dalam. Sorry ya. So apa orangutan makan? Terutama dietnya buah-buahan sekitar 70%. Dan ada banyak jenis, lebih dari 500 jenis makanan di hutan. Dia juga makan daun, sekitar 12% dietnya. Dan ada indikasi bahwa satu-satu jenis daun yang dia pakai mungkin ada berperannya sebagai obat, misalnya untuk sakit perut atau untuk cacing dan lain-lain. Kalau serangga juga, semut sama rayap masuk dietnya juga, terutama di Sumatera. Di Sumatera cukup signifikan, sekitar 10% dietnya. Dan yang paling kanan ini foto orangutan makan kambium atau kulit kayu. Nah, ini biasa terjadi kalau sumber pakan lain, buah-buahan dan lain-lain terbatas. Misalnya kalau ada musim kering atau El Nino mungkin orangutan seringkali makan kulit kayu supaya perutnya tetap penuh walaupun tidak terlalu bergizi. Di Sumatera juga orangutan seringkali kita lihat makan kukang, tapi belum pernah kita lihat itu di Kalimantan. Jadi itu mungkin satu hal yang bedanya budaya atau pengalaman orangutan. Tapi mereka sangat suka. Kalau orangutan dia besar dan dia jalan agak pelan-pelan atau lambat di hutan, maka dia nggak bisa tangkap jenis-jenis satwa lain untuk makan. Tapi kalau dia ketemu kukang, itu dia bisa tangkap pelan-pelan juga, dan dia sangat semangat. Kami tahu beberapa kasus, kita 15-20 kasus ada orang lihat orangutan makan kukang di Pulau Sumatera ini. Orangutan juga pakai alat. Saya lama kerja di kebun binatang dan semua orangutan saya di sana pandai sekali pakai alat. Mereka cepat sekali belajar. Tapi di alam agak jarang. Tapi kalau di daerah hutan rawa gambut di Sumatera, orangutan seringkali hampir setiap hari pakai alat. Yang kanan ini contohnya orangutan pakai ranting kecil untuk masuk ke lubang untuk ambil madu dari sarang lebah. Yang kiri ini beberapa alat-alat yang dipakai untuk makan buah dari nisia ini, pohon nisia. Nah, pohon nisia ini buahnya seperti sebesar bola football Amerika, seperti konkrit. Kalau kena kepala kita sangat sakit. Dan isinya miliaran sepertinya jarum mirip fiberglass yang masuk ke kulit dan bibir. Dan kalau kita peneliti di bawah juga buat kita sangat gatal karena seperti hujan.
Orangutan juga terkenal sebagai kera besar yang paling soliter. Kalau gorila sama simpanzi di Afrika seringkali berkelompok, tapi orangutan dia lebih sering jalan sendiri karena kalau dia bawa teman, dia harus kunjungi 2 kali lebih banyak pohon setiap hari. Maka lebih bagus dia jalan sendiri dan dia bisa kurangi jarak yang dia harus jalan. Dia punya daerah jelajah yang sangat luas juga dan tumpang tindih. Kalau misalnya gibbon, dia teritorial, dan kalau ada gibbon lain yang masuk ke wilayahnya, dia akan kejar atau berantem untuk menjaga tempatnya. Tapi orangutan tidak, mereka sangat toleran. Dan beberapa home range-nya betina ini overlap. Dan betina pakai hutan sampai seluas 1.500 hektar satu ekor aja. Dan jantan dia mau home range yang termasuk home range beberapa betina. Jadi dia paling sedikit 2.500 hektar, tapi menurut kami bisa 10.000 hektar atau lebih. Kami masih belum tahu persis. Tapi jelas orangutan butuh hutan yang sangat luas untuk hidup. Dan yang menarik juga untuk orangutan, dia sedikit aneh, karena kecepatannya berkembang biak sangat lambat juga. Kalau kita lihat ini, orangutan biasa punya anak pertama kita umur 15 tahun, dan dia punya satu anak setiap 7 sampai 9 tahun. Maka karena dia bisa sampai sekitar 50 atau 60 tahun usianya, selama hidup satu betina hanya akan punya sekitar 4 atau 5 anak. Nah, ini sangat berarti untuk konservasi, karena artinya, ini berarti bahwa kalau kehilangan betina dari populasi, populasi akan turun cepat. Kalau 1% betina setiap tahun dikeluar, dibunuh atau ditangkap dari populasi, populasi indikasinya akan tetap turun dan lama-lama punah. Dan ini juga berarti bahwa populasi sedikit agak susah untuk kembali. Misalnya kalau ada pandemik masuk, ada banyak betina yang kena, akan lama sekali, mungkin ratusan tahun sebelum populasi kembali ke situasi awal. Recovery-nya sangat berdampak. Nah, gimana kita tahu semua informasi ini tentang orangutan? Sebagian besarnya dari stasiun-stasiun penelitian yang ada di Kalimantan dan Sumatera juga, dan mahasiswa yang kerja di situ. Kalau kami sendiri, kita kelola di Kundo dan Suak Belimbing di Loser untuk studi Pongo Pakabeli, orangutan Sumatera, dan kita juga punya kamp mayang di Tapanuli untuk penelitian orangutan tapanuliensis. Dan banyak sekali mahasiswa yang buat S1-nya, S2-nya, S3-nya di stasiun-stasiun seperti ini dan memanfaatkan fasilitas ini. Nah, memang seperti Pak Aldrin bilang, ada kita kenal, kita recognize 3 subspesies orangutan di Kalimantan. Ada Morio yang kuning sebelah timur, ada Wormbia yang pink di Kalimantan Tengah dan Barat, and then ada yang Pygmaeus yang di batasan Sarawak di Kalimantan Barat juga. Dan bisa lihat dari gambar ini, bariernya, bentengnya adalah sungai-sungai besar seperti Mahakam di bagian timur ini dan lain-lain. Dan memang tiga spesies orangutan sangat terancam punah, critically endangered oleh IUCN. Pikiran untuk Morio 14 ribuan, untuk subspesies ini untuk Pygmaeus 14 untuk WNBI. Maka sekitar 60.000 ekor orangutan di Kalimantan masih tersisa. Tapi saya selalu coba ingatkan juga bahwa jumlah orangutan yang ada di beberapa pusat penyelamatan satwa, sekitar 4 atau 5 sekarang mungkin, lebih dari 1.000. Maka ini populasi dalam 4 atau 5 lokasi jauh lebih dari jumlah populasi orangutan yang ada di kebun binatang seluruh dunia. Cuma di 4 lokasi. Dan lebih banyak daripada semua populasi orangutan tapanuli.
Kalau orangutan Sumatera memang sekitar 13 ribuan masih tersisa. Kebanyakannya di atas ini di dalam Taman Nasional Gunung Losa dan yang lebih luas lagi dari kawasan di Susun Losa yang garisnya warna ungu ini di batasan Aceh sama Sumatera Utara. Dan kadang-kadang orang bilang, oh kalau 13.000 Ian, kenapa you takut konservasi orangutan ini? Maka saya selalu ingatkan bahwa Stadion Bola Barcelona di Nou Camp ada kursinya untuk 99.000 orang. Jadi semua orangutan Sumatera bisa duduk di kursi-kursi di belakang satu gol di satu ujung. Dan pertimbangkan itu dengan resikonya, maka satu pandemik atau satu bencana lain bisa gampang sekali memusnahkan populasi seperti kecil itu ya, tidak sulit. Kalau orangutan tapanuli memang kurang dari 800 critically endangered, dia terdaftar sebagai salah satu dari 25 primata paling terancam di dunia saat ini, dan dia juga kita anggap bahwa jelas jenis kera besar yang paling terancam punah di dunia. Dan satu masalah besarnya adalah walau populasinya sudah sangat kecil, kurang dari 800, dia juga terfragmentasi dan populasi-populasi yang ada lebih kecil lagi. Kita lihat di sini yang blok hutan barat, kalau batas orangutan di sini yang garis merah. Kalau blok barat sekitar 500-an. Kalau Dolok Sibu Abu Ali kurang dari 50 dan blok timur sekitar 150-an. Nah, ini sangat buat kita sangat concern karena populasi yang viable jangka panjang yang akan tahan mungkin 1000 tahun ke depan dan dia tetap akan ada keanekaragaman DNA genetik yang sangat tinggi, maka dia bisa deal atau tangani masalah-masalah seperti pandemik dan lain-lain mungkin. Perlu populasi yang jauh lebih dari 500. Kalau populasi yang kurang dari 500, dia mungkin tahan, tapi jumlahnya akan separuh, dan dia juga kehilangan keanekaragaman DNA cukup signifikan, bahwa dia kurang tahan kalau ada masalah, ada penyakit atau ada isu lain, dia kurang siap untuk adaptasi, jadi sangat vulnerable. Dan populasi seperti Dolok Sibu Abu Ali ini di bawah 50 sebetulnya tidak ada harapan. Dia memang akan inbreeding atau kawin dalam dan semua isu-isu yang terkait dengan itu. Maka tantangan kita di Batang Toru ini adalah menyambung kembali populasi-populasi ini supaya yang di Blok Timur dan yang di Dolok Sibu Abu Ali tetap bisa berkembang biak bersama dengan populasi di Blok Barat ini supaya ada gene flow. Kalau tidak berhasil, masalah-masalah inbreeding dan lain-lain akan berarti akan menyebutkan membuat bahwa populasi ini tetap turun dan lama-lama akan resikonya punah. So kalau kita tidak berhasil, kita gagal, tetap memang ada risiko bahwa jenis kera besar sangat terkenal ini yang Pongo tapanuliensis yang baru diberi nama 2017 dapat dideskripsikan, dapat dikenal dan dapat dimusnahkan atau punah dalam kehidupan orang-orang yang ada di seminar ini. Itu kemungkinan sangat realistis, bukan fiktif menurut saya. Jadi kita harus kerja sangat keras untuk pastikan itu tidak terjadi. Dan bukan cuma orang seperti saya, Citra, Aldrin, Pak Wiratno, dan lain-lain yang tanggung jawab ini. Ini memang tanggung jawab semua. Kita perlu pemerintah kebijakan yang cocok dan sesuai dan membantu. Kita perlu kontribusi tinggi dari sektor swasta karena penyebab sangat signifikan untuk kehilangan habitat adalah di tangan sektor swasta, dan kita nggak bisa terima sebetulnya business as usual lagi. Kita harus ada bisnis cara baru.
maka kontribusi sangat penting dari sektor swasta untuk masa depan semua jenis orangutan ini. Seperti Pak Aldi bilang, banyak sekali di luar kawasan konservasi. Dan kita juga perlu banyak bantuan dari orang-orang yang seperti ada di audiens hari ini, mahasiswa yang akan peneliti orangutan, supaya kita tetap tambah ilmu dan ilmu itu bermanfaat untuk pengelolaan orangutan di masa depan dan konservasinya. Dan kita juga perlu bantuan dari orang lain untuk pencarian dana supaya kita bisa kerja. Dan juga untuk sharing information, ya. Kalau kita aktif di social media dan Facebook dan lain-lain, itu sangat berarti juga. Koran-koran akan menulis artikel mengenai orangutan jika ada yang like dan share banyak. Kalau tidak ada yang like dan share, dia nggak tulis lagi. Maka clicking like dan sharing Facebook, Instagram, dan lain-lain juga berguna untuk bantu kita konservasi orangutan. Maka masa depan orangutan ini sangat tergantung bukan kita saja, tapi orang seperti you. Dan ini gambar orang Inggris, General Kitchener dari Perang Dunia I. Dan kalau ada orang Amerika di sini, aku juga tambah ini untuk you khusus. Dengan itu, terima kasih banyak. Saya sangat menghargai peluang untuk menyampaikan paparan ini, dan jika ada yang tertarik untuk belajar lagi tentang program kerja kami, ini social media. Terima kasih banyak.